yang terhormat Bapak Tukimin selaku Kepala SMA Negeri 1 Ceper, yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan, teman sejawat, guru dan karyawan SMA Negeri 1 Ceper. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini kami bisa melakukan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Ceper. Di sini saya selaku pembawa acara akan membawakan beberapa susunan acara. Yang pertama kita pembukaan, nanti ada kata dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Agus Tukimin. Nanti akan dilanjutkan pemaparan materi, dan nanti di akhir akan ada yang namanya refleksi. Untuk mengingat waktu, marilah acara kita buka terlebih dahulu dengan mengucap Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembukaan atau prakata tentang diseminasi budaya positif oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ceper. Kepada beliau Bapak Tukimin, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih pada Pak Ampet, Bapak yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, atas kenikmatan yang berlimpah diberikan pada kita semua. Nikmat sehat itu sangat mahal Bapak Ibu. Untuk itu kesehatan yang diberikan Tuhan pada kita, mari kita syukuri dengan memaksimalkan peran dan fungsi kita mendampingi anak-anak generasi calon pengganti kita agar lebih survive menghadapi masa depan. Sekali lagi, mari kenikmatan dari Tuhan itu kita syukuri dengan memaksimalkan, kalau bahasanya Pak Guru Agama, as-syukru bi ziyadati taqwa. Nah, syukur yang diwujudkan dengan bertambahnya pengabdian kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan kita wujudkan semakin peduli kepada sesama, dan karena kita pendidik dan tenaga kependidikan kita di sekolah, kepedulian kita yang harus senantiasa kita utamakan, bahkan menjadi prioritas kerja kita adalah pelayanan kepada anak-anak peserta didik. Jadi sekali lagi kami tegaskan, semua yang kita lakukan di lembaga pendidikan ini fokus melayani tumbuh kembangnya, baik itu dari kecerdasan spiritual, kecerdasan emosi, keterampilan, bahkan semua life skill yang ada pada anak kita, bakat minat anak-anak kita. Kita semua wajib membantu menyediakan wahana, fasilitas agar semua bakat minat itu tumbuh kembang maksimal dan optimal. Nah, yang selanjutnya terima kasih pada Bu Eti Agustina dan Bapak Ibu yang lain. Di kesempatan ini terima kasih ada diseminasi dari budaya positif. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, Allah bisa karena biasa. Jadi menjadi bisa itu karena terbiasa. Allah bisa karena biasa. Begitu. Penanaman karakter, penanaman disiplin, penanaman semua yang ingin kita tanamkan kepada diri kita, pada anak-anak kita, itu awalnya mungkin kita jelaskan detail, kita motivasi agar memahami dan menyadari. Kalau sudah memahami, paham pentingnya disiplin, paham pentingnya kita positive thinking, paham akan pentingnya disiplin dan positif dalam segala pikiran dan perbuatan, maka nanti kalau sudah paham, menyadari, maka itu akan menjadi bisa terrealisasi. Nah, untuk itu kebudayaan atau budaya positif ini wajib kita dengungkan setiap saat. Begitu. Karena apa? Kalau kita terbiasa yang positif, maka yang ada di benak kita itu positif. Ada kisah nyata Bapak Ibu di kanan kiri kita, bukan di tempat yang jauh.
ada orang yang maaf tetangga saya, bahkan masih termasuk kerabat saya, anaknya itu jatuh kemudian sampai pingsan begitu. Nah beliau ibunya itu tidak galau bingung, apalagi kan ada kan orang yang punya pikiran negatif itu lihat orang jatuh kecelakaan misalnya dia malah pingsan, sementara yang jatuh tidak sakit. Nah karena dia positive thinking, anak saya paling ini cuma pura-pura pengen dirangkul ibunya, tahu di depan ibunya biar ibunya lebih perhatian gitu. Nah kemudian anaknya itu diangkat, kemudian dipangku, dibelai dan sebagainya, kemudian dibisiki dengan kalimat-kalimat yang mesra, baru membuka mata. Nah ternyata memang dia darah rendah. Ternyata tadi sebenarnya benar-benar pingsan. Tapi karena ibunya itu begitu pikirannya positif, auranya positif, kemudian yang diberikan pada anak itu dibisiki dengan kalimat yang positif, ya tentu sebagai orang yang beragama, berdoa, pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini anak saya itu pura-pura pingsan, pengen dirangkul ibu, kan masih PAUD kelas B, begitu. Namanya juga anak. Jadi saya ngambil pentingnya kita positif, begitu. Nah yang semestinya kalau mungkin kita grogi bingung akan semakin parah, tapi karena positif maka menjadi baik, hasilnya baik. Dan banyak Bapak Ibu bisa lihat banyak kisah nyata orang-orang yang positive thinking, orang-orang yang husnudzon, orang-orang yang senantiasa berprasangka baik, itu akibatnya baik. Lebih-lebih bagi yang muslim ada satu hadis, ya, ana fi abdi dzoni bi, aku Allah seperti yang disangka hambaku terhadapnya. Begitu. Maka di kedokteran itu katanya ada penyakit namanya psikosomatis. Saya pernah dikasih nasihat dulu ketika masih SMP. Jadi ada penyakit dari Pak Guru olahraga saya, Pak Sapardi. Beliau sekarang masih dan sudah sepuh begitu. Namanya psikosomatis. Jadi ada dua anak misalnya atau dua orang yang terbiasa bermain. Namanya bermain kan kadang hujan-hujan dan sebagainya gitu. Kemudian satu saat ada di antara mereka tuh mengatakan, ibu saya tuh pernah bilang loh kalau hujan rintik-rintik itu malah pusing, kalau hujannya deras nggak apa-apa. Ibu saya bilang kalau hujan rintik-rintik itu malah pusing. Nah, anak yang biasanya hujan rintik-rintik, hujan deras nggak masalah, begitu mendengar kalimat kata ibu saya kalau hujan rintik-rintik jadi pusing. Nah ketika dia pulang sekolah itu hujan rintik-rintik, yang bilang ibu katanya hujan rintik pusing, ya pusing beneran deh. Nah jadi pusing beneran begitu. Jadi nah katanya itu namanya psikosomatis. Bahkan saya pernah membaca, Bapak Ibu bisa ngecek kebenarannya, katanya pasien yang ada di rumah sakit itu ternyata 60% lebih katanya dari penelitian itu awalnya bukan dari penyakit tetapi dari psikosomatis, dari jiwa, dari pikiran yang negatif. Hidup kok kayak gini, aduh nggak kuat saya, nggak kuat beneran gitu. Coba kalau kita katakan, Masya Allah saya harus tangguh, saya harus bandel, saya harus kuat, saya harus survive. Nah, yang ada kan positif. Nah, kalau kita auranya positif, insya Allah positif. Sekali lagi, kebenaran data itu nggak tahu, tapi saya setuju. Orang-orang yang berpikiran positif, orang-orang yang berperilaku positif, orang-orang yang semuanya nuansanya positif, positive thinking, nah, insya Allah hasilnya akan baik. Nah, untuk itu yang sangat baik ini penting, bahkan mendasar bagi anak-anak kita agar anak-anak kita berpikiran positif, membudayakan yang positif. Dari apalagi perbuatan kita tahu, nah sekarang seolah-olah
antara yang positif dan negatif itu berebut terus kan. Nah, kadang-kadang yang positif malah tenggelam. Begitu. Bahkan kalau kita merembet di dunia yang berbeda, katanya sesuatu itu meskipun salah, tapi karena diorganisir, dirapi dan sebagainya, bahkan ditekankan, nah akhirnya seolah-olah itu benar. Karena apa? Karena kebiasaan tadi, karena sudah membudaya. Nah untuk itu positif ini harus kita budayakan. Nah lebih-lebih anak-anak kita, calon generasi pengganti kita, calon penerus bangsa yang insya Allah bangsa besar. Nah maka kita harus sungguh-sungguh untuk senantiasa ini bukan saja meningkatkan, tetapi harus lebih gencar lagi agar anak-anak kita setiap saat, baik di rumah apalagi di sekolah, dan lebih-lebih ketika interaksi dengan orang lain, nah harus senantiasa berpikiran positif, berkata yang positif, berbuat yang positif, sehingga budaya positif di semua lini kehidupan ini harus kita tegakkan bersama-sama. Insya Allah dengan begitu, maka yang ada di anak-anak kita, di masyarakat kita, bahkan di kehidupan berbangsa dan bernegara, insya Allah kebaikan demi kebaikan, kesuksesan dan kejayaan akan senantiasa didapat oleh mereka yang positif thinking, oleh mereka yang terbiasa disiplin, tertib, teratur, bersih, dan semuanya bernuansa positif. Nah, terima kasih atas diseminasi dari Bu Eti. Moga-moga ini menginspirasi kita semua, menguatkan, dan yang terpenting kita bersama-sama untuk membudayakannya. Selamat dan mohon maaf nanti karena saya ada agenda dengan MKKS mungkin tidak bisa membersamai sampai selesai. Semoga semua dimudahkan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keberkahan, kesuksesan senantiasa diberikan pada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian prakata atau sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jabar, Bapak Dr. Tukimin. Semoga apa yang dikatakan belum menjadikan motivasi kita untuk bisa menerapkan budaya positif di sekolah, di lingkungan kita maupun di masyarakat dan di keluarga kita. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, di mana inti pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh Ibu Eti Agustina, yaitu akan memaparkan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Untuk Bu Eti Agustina, waktu dan tempat kami persilakan, dan saya juga mohon maaf Bapak, jika berkenan nanti bisa sampai selesai. Tadi Bapak juga sudah izin, tapi jika tidak berkenan karena banyaknya agenda Pak Tukimin, maka beliau tidak bisa mempercayai kita sampai selesai. Oke, betul Bapak. Ya. Kepada Bu Eti, untuk waktu saya persilakan. Terima kasih waktunya Pak Albert. Untuk pada kesempatan hari ini, terima kasih sebelumnya atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya. Lalu terima kasih juga pada Bapak Bu Guru dan staf TU yang sudah bersedia untuk mengikuti penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya Eti Agustina, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Jabar, Kabupaten Klaten. Di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang sudah saya pelajari dan saya ketahui dari program CGP Angkatan 10. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah tidak asing dengan kata budaya positif ya. Kita di Indonesia, khususnya orang Timur, pasti punya budaya dan itu bersifat positif.
Budaya positif itu apa? Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, kira-kira dari makna budaya positif ini, murid-murid kita apakah sudah punya karakter kritis, Bapak Ibu? Sepengetahuan jenengan? Sudah? Penuh hormat? Sudah? Bertanggung jawab? Sudah. Kira-kira hampir semua atau berapa persen? Lebih dari 50%? Lebih. Berarti bisa dipastikan bahwa kebanyakan murid dari kita sudah paham apa itu budaya positif, ya, yaitu berpribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Lalu konsep inti budaya positif, yang pertama adalah perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, lalu motivasi, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Mungkin ini nanti yang akan kita pahami bersama-sama karena kita ingin belajar bersama, ya. Yang pertama adalah perubahan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu paradigma baru? Paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi, ya, berdiferensiasi. Dan berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi di berdiferensiasi ini kita memusatkan pembelajaran pada siswa yang kemampuan pembelajarannya berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Ada yang mungkin mereka akan cepat paham bila mendengarkan saja, atau mungkin cepat paham jika membaca, atau mungkin cepat paham jika menonton video. Jadi itu berdiferensiasi seperti itu. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kebiasaan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Kira-kira kalau di sini Pak Mufti punya siswa? Pak Mufti guru mapel apa? Oke, mau tanya Pak Mufti, dari sekian banyak siswa yang paling Pak Mufti ingat siapa, karena apa Pak Mufti? Satu orang namanya Fawas. Orangnya itu satu, yang ini diferensiasi, Mbak. Namanya Anissa. Ya, Anissa. Tahun kemarin dia tidak punya badan lengkap. Jadi sudah dari awal, dari lahir itu dia tangannya tidak berkembang, dia kakinya cuma satu, tapi dia selalu ingin berusaha. Saya sudah memberikan, kalau kamu memang tidak bisa, nggak usah ikut, tapi dia mau berusaha dengan terbata-bata. Bisa pembelajaran teman-temannya lari, dia tetap jalan. Ketika dia tidak push up, dia diganti dengan sit up. Jadi seperti itu. Jadi saya tidak membedakan pembelajarannya dia, kamu bisanya apa, kamu lakukan. Ternyata dia juga mau berusaha dan tidak mau dikasihani. Jadi otomatis dalam satu pembelajaran itu ada 2 dan 3 materi yang saya bedakan dan sesuai dengan apa yang dia bisa atau dia minati. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Pak Mufti atas sharingnya, ya. Tadi ada Mbak Anissa dengan kekurangan fisik seperti itu. Lalu apa hubungannya kira-kira dengan materi kita yang berdiferensiasi ini? Berarti tadi ada kekurangan, ya. Di pelajaran olahraga kekurangannya adalah fisiknya. Berarti dari segi kesiapan belajar mungkin kurang. Tapi kenapa dia masih mau mengikuti itu? Berarti mungkin ada minat di dalamnya, ya. Minat, atau mungkin dia tidak ingin dianggap sebelah mata oleh temannya yang normal atau yang lebih sempurna seperti itu. Ya, itu jadi kalau siswa semacam itu Pak Mufti memberlakukan pembelajarannya sama dengan teman yang normal atau pakai cara yang berbeda, Pak?
cara subtemanya sama. Misal kondisi fisik dalam kondisi fisik itu misal tentang kekuatan otot jantung. Kekuatan otot jantung itu bisa digunakan dengan lari kecil-kecil, jogging dengan jalan cepat atau jalan santai. Ternyata dia bisa jalan santai, itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia kekuatan otot punggung dia bisa melakukan itu dengan cara tengkurap dan sesuai dengan dia yang dia bisa lakukan. Tapi gerakannya memang tidak berbeda, tapi memang hasilnya akan berbeda. Karena kan tapi dalam artian dia tetap melakukan, tapi tidak ada bedanya dengan rekan-rekan. Tapi kita yang memberikan atau pengantar yang namanya pejas adaptif seperti itu. Matur nuwun. Ini semakin perjelas kita ya, pembelajaran berdiferensiasi. Misalnya ada keterbatasan, katakanlah tadi Mbak Anissa, misalnya kok dia tidak bisa jalan atau lumpuh, apakah dia tidak bisa mempelajari pelajaran lari? Kira-kira bisa tidak Bapak Ibu? Haruskah dia mempelajari dengan berlari baru dia bisa belajar, atau bisa dengan cara yang lain? Bisa dengan cara yang lain. Jadi kita sebagai guru ini harus bisa mendeteksi siswa gitu ya. Kira-kira kebutuhan belajarnya, dia bisa menerima pembelajaran itu dari sisi mana. Ketika ada kekurangan si A ini, berarti kita harus mencari pembelajaran atau media pembelajaran atau sumber pembelajaran lain yang kira-kira dia mampu atau bisa. Jadi langkah pertama, jadi kita harus identifikasi dulu. Oh, si anak ini kalau membaca itu ngantuk, berarti harus diberi cara pembelajaran yang seperti apa. Oh, pakainya permainan atau semacam itu. Dan kita tugasnya agak berat karena memang satu kelas punya karakteristik yang berbeda-beda. Jadi untuk itu kita harus memahami pembelajaran berdiferensiasi. Untuk selanjutnya, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Maksud dari Ki Hajar Dewantara ini seperti apa? Maksudnya beliau meyakini bahwa anak ketika lahir itu tidak dalam keadaan kosong, tapi ada kodratnya atau bakat secara genetik mungkin atau secara turunan, gitu ya, secara biologi mungkin ya. Maksudnya seperti apa? Jadi beliau meyakini bahwa ketika anak lahir itu dia punya bakat-bakat tertentu yang belum kelihatan. Nah, tugas guru adalah menuntun atau menumbuhkan, ibaratnya bibit. Kalau bibitnya padi, ketika disiram, dipupuk, nanti tumbuhnya tidak jadi jagung, tapi tetap jadi padi. Jadi menganggap anak-anak kita itu seperti itu. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa anak itu kertas putih, jadi menuntunnya seperti apa, itu akan jadi seperti itu. Kira-kira pernyataan ini Mbak Sinta setuju atau mboten? Bahwa anak baru lahir itu kertas putih. Kalau dia diasuh oleh dokter, nanti dia akan menjadi dokter. Kalau dia diasuh oleh petani, dia akan menjadi petani. Ataukah lebih setuju pada pendapatnya Ki Hajar Dewantara yang berpendapat bahwa kalau anak lahir itu sudah ada kodratnya dan orang tua atau guru itu tinggal menuntun supaya kodratnya itu muncul. Kira-kira lebih setuju yang mana, Mbak Cinta? Ya, saya lebih setuju Ki Hajar Dewantara bahwa anak lahir itu pasti sudah memiliki kodratnya seperti ini. Walaupun diarahkan oleh orang tuanya, misalnya dari dokter, karena orang tuanya dokter, kalau memang dari anaknya sendiri pengennya jadi yang lainnya, ya maka dia akan memilih yang itu, seperti itu. Ya, terima kasih Bu Sinta, luar biasa tadi jawabannya. Mungkin kita juga bisa yang sudah punya anak ya. Kita melihat anak-anak kita adalah sosok-sosok pendidik. Di diri anak-anak kita, apakah nantinya kita akan memaksakan mereka menjadi guru seperti kita kira-kira? Tidak.
Ya, jadi kita akan melihat anak ini punya bakat dan minat di mana. Mungkin seperti itu yang dimaksud dengan Ki Hajar Dewantara. Kalau memang dia punya bakat dan minat di bidang kesehatan, maka itu akan muncul ketertarikan itu ketika sekolah, mungkin di PAUD dia akan lebih memilih mainan-mainan yang ke arah kesehatan, misalnya suntik-suntikan atau misalnya obat-obatan seperti itu. Kalau dia tertarik di bidang otomotif, ketika kita ajak mereka ke toko mainan, mereka pasti akan memilih mobil. Apakah itu merupakan pengaruh dari lingkungan? Saya rasa mungkin juga ada, tapi dari bakat sejak dia lahir juga kemungkinan besar ada gitu. Jadi kita harus mendeteksi itu Bapak Ibu. Sebagai guru, kita mendeteksi anak ini bibitnya jadi apa. Ketika ada yang bibitnya jadi dokter, berarti kita harus menuntun mereka sesuai dengan bibitnya. Apabila bibitnya jadi guru, berarti kita harus menuntun mereka sesuai dengan kodratnya. Itu tujuan dari pendidikan. Untuk selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi atau pemahaman yang salah atau konsep yang salah itu yang pertama. Mungkin Bapak Ibu guru bisa menerapkan atau mengingat-ingat lagi ya saat pembelajaran, apakah Bapak Ibu guru sependapat bahwa guru itu bisa mengontrol murid atau pernah melakukan kira-kira? Jadi guru itu harus mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua kekuatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa semua kekuatan positif itu akan efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan rasa bersalah itu bisa menguatkan karakter. Jadi kalau kita mengkritik orang lain, enggak apa-apa nanti biar dia kuat. Dia enggak lembek, dia enggak lemah. Apakah seperti itu kira-kira kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Atau ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa karena kita merasa lebih berpengalaman, lebih tua, lebih tahu hidup. Kadang kamu harus jadi tentara. Kalau tidak jadi tentara nanti hidupmu sengsara, mungkin seperti itu. Itu maksudnya adalah ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa pada anak-anaknya karena merasa sudah tahu hidup, sudah pernah menjalani dan mengalami. Nah itu kenapa itu dikatakan miskonsepsi? Kadangkala keyakinan kita tentang hal itu keliru, gitu ya. Jadi anak dalam menerima apa yang kita pikirkan itu bisa salah. Selanjutnya, disiplin positif sendiri berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin mungkin yang kita artikan adalah ketertiban, keberaturan, itu akar katanya ternyata belajar. Tapi kenapa bisa jadi konsep yang sekarang kita pahami ya? Bahwa disiplin untuk anak sekolah itu masuk tepat waktu. Disiplin untuk anak sekolah itu pakai sepatu hitam. Apa hubungannya dengan kata belajar? Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan pada nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Di kalimat kedua ini ada yang menarik. Menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Sepengalaman jenengan kalau mendisiplinkan anak, apakah memakai salah satu tiga cara ini? Penghargaan, ancaman atau hukuman? Bu Rubium, pelajaran apa ya? Biologi. Ketika memberi tugas pada anak, biasanya jenengan pakainya imbalan, penghargaan, hukuman atau ancaman. Misalnya ada anak yang tidak mengumpulkan. Anak yang tidak mengumpulkan nanti akan diberi tugas tambahan. Jadi biar mereka semuanya mau.
Untuk guru mapel biologi, apabila ada anak tidak mau mengerjakan tugas, nanti akan diberi tugas tambahan supaya disiplin, kurang lebih seperti itu ya. Kalau guru mapelnya apa Bu? Saya ekonomi Bu Ita, Ibu Edi. Kalau misalkan ada anak yang belum mengumpulkan tugas ya, ini saya tanyakan dulu kenapa kok dia tidak mengumpulkan tugas. Kita cari dulu permasalahannya, kemudian nanti mencoba mencari solusi yang baik. Kenapa dia tidak mengumpulkan tugas? Jadi ada dicari dulu akar permasalahannya. Kok kamu nggak mengumpulkan tugas? Apa tadi malam begadang atau mungkin bantu orang tua, mungkin seperti itu. Ya. Coba untuk Pak Bayu Pramudia, mapel sosiologi ya. Biasanya kalau anak tidak mengumpulkan tugas, jenengan apakan? Saya rasa hampir sama. Jadi ditanya dulu kenapa tidak mengumpulkan, alasannya apa. Kemudian nanti ada muncul tanggung jawab di situ. Nanti kira-kira kamu mampunya mengumpulkan kapan? Nah, jadi ditanya kenapa, kemudian kapan kamu mengumpulkan, gitu kira-kira. Terima kasih. Luar biasa sekali untuk guru SMA Negeri 1 Jabar, ternyata sudah memahami apa itu disiplin positif ya. Jadi disiplin yang diterapkan dari diri mereka sendiri. Jadi bukan karena ancaman atau hukuman atau penghargaan. Seperti itu. Karena apa? Ternyata penghargaan yang kita anggap itu positif itu juga bisa menjadi hukuman bagi orang lain ternyata. Misalkan ketika saya memberi penghargaan pada Bu Karti di satu kelas dengan memberikan uang tunai 1 juta karena sudah berhasil meraih peringkat 1 di kelas. Itu kalau yang lain saya suruh mengapresiasi Bu Karti hebat, Bu Karti ranking 1, kalian contoh Bu Karti. Oleh sebab itu saya akan beri penghargaan pada Bu Karti senilai 1 juta rupiah. Nah itu bagi Bu Karti itu suatu kebanggaan, betul? Tapi bagi yang ranking 2 ke selanjutnya, ancaman, hukuman yang mereka rasakan kira-kira apa? Pernah mengalami hal demikian tidak Bapak Ibu? Tidak. Pak Mufti selalu ranking 1 ya. Luar biasa. Jadi itu ternyata kita mungkin niatnya guru itu untuk memberi apresiasi terhadap yang terbaik ya. Tapi yang diberi apresiasi 1 ternyata yang terhukum ada lebih banyak dari yang diapresiasi. Jadi generasi yang gagal ini akan lebih banyak ketika kita memberi penghargaan pada 1 orang saja. Padahal tujuan kita supaya bisa dicontoh, supaya nanti standarnya sama dengan siswa tersebut. Ternyata yang dipikirkan itu tidak sesuai tadi miskonsepsi tadi. Jadi itu ya, ternyata seperti itu. Lalu sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tujuan pendidikan itu aslinya seperti itu ya. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan? Kebajikan ini sudah tidak familiar di telinga kita? Familiar. Kebajikan dengan kebenaran sama apa berbeda ya? Berbeda. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan, yaitu kalau Profil Pelajar Pancasila ada beriman dan bertakwa, ada berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini sudah menjadi hal yang biasa di lingkungan sekolah ini. Lalu ada toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Itu ternyata masuk juga dalam nilai kebajikan. Kira-kira kita punya banyak nilai ini.
Toleransi, sudahkah? Sampun ya. Hormat. Lalu ada empati. Empati itu seperti apa? Merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah, itu masuk dalam nilai kebajikan. Kalau kita sudah bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, oh ternyata kita sudah punya nilai kebajikan di dalam diri kita. Lalu dalam keterampilan hidup dapat dipercaya. Lalu lurus hati, tidak berbelok-belok, tidak terlalu banyak intrik, mungkin seperti itu. Pendengar yang aktif. Jadi tidak melulu kita mau didengarkan, tapi kita juga mendengarkan. Tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Nah, ini ada yang sulit, memberikan terbaik dari diri kita. Sudah kan Bapak Ibu menerapkan prinsip tersebut untuk saat ini? Sudah menerapkan yang terbaik, menjadi ibu terbaik, menjadi anak-anak yang terbaik, menjadi bapak itu bapak yang terbaik, istri yang terbaik seperti apa. Jadi dicurahkan seluruh tenaga pikiran untuk menjadi terbaik sesuai dengan peran-peran kita masing-masing. Begitu juga sebagai pendidik, kita harus secara utuh mencurahkan tenaga dan pikiran kita sebagai guru supaya bisa mendidik murid kita. Nah, berarti Bapak Ibu guru sudah punya nilai-nilai kebajikan yang akan diteladankan ke anak-anak kita nantinya ya. Selanjutnya, manusia itu ternyata punya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Maksudnya apa itu? Ini Bapak Ibu, jadi setiap manusia itu punya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi manusia itu butuh makanan, butuh pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, itu supaya bisa bertahan hidup. Yang kedua, butuh kasih sayang ternyata. Setiap manusia membutuhkan kasih sayang, yaitu rasa ingin diterima, dipedulikan, bisa berbagi dengan orang lain, baik berbagi perasaan maupun yang lainnya, bisa bekerja sama dengan orang lain, lalu menjadi bagian dalam kelompok atau punya circle. Itu ternyata adalah kebutuhan akan kasih sayang. Lalu yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Betulkah di diri saya ada kebutuhan untuk menguasai atau penguasaan? Apa itu sebenarnya? Yang pertama adalah harga diri. Ini biasanya lebih tinggi laki-laki ya, harga diri. Kalau perempuan agak lebih toleran. Harga diri itu kalau bisa punya harga diri yang tinggi itu semakin bangga terhadap dirinya. Lalu keinginan untuk dianggap. Ketika dia hadir, ada orang-orang yang notice atau oh dia datang, oh dia tidak datang, itu namanya dianggap. Kok sama sekali tidak tahu dia datang atau tidak datang, nah itu namanya tidak dianggap. Itu penguasaannya berarti masih kurang. Selanjutnya memimpin, berprestasi, diakui dan didengarkan. Nah, kalau kita bisa punya ini berarti kita sudah kebutuhan penguasaan kita terpenuhi. Seperti itu. Untuk yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Oh, ternyata kita butuh kebebasan, Bapak Ibu. Kebebasan itu dalam rangka apa? Satukan diri. Lalu memiliki pilihan. Jadi tidak hanya satu hal saja, kalau itu gagal sudah. Jadi orang yang punya kebebasan itu punya pilihan. Aku mau seperti ini, bisa, aku mau seperti itu juga bisa. Jadi tidak dipaksakan untuk satu hal. Kalau kamu ini tidak bisa, berarti kamu gagal. Itu berarti belum punya kebebasan. Lalu mencoba hal baru. Kenapa masuk dalam kebebasan? Karena tidak takut akan sesuatu, jadi jiwanya bebas. Saya mau mencoba ini tidak takut sesuatu yang akan menimpa kita. Lalu mampu mengendalikan arah dirinya. Kita bisa mampu mengendalikan diri kita, tidak
melakukan hal-hal yang maksiat, misalnya teman-teman mengajak untuk hal-hal yang negatif, kita punya prinsip misalnya itu adalah kebebasan mengendalikan arah dirinya. Yes? Oke, monggo. Jadi itu kebebasan. Nah, selanjutnya kesenangan. Kebutuhan manusia adalah kesenangan. Bermain di usia kita sekarang, kita masih bisa sempat bermain, Bapak Ibu kira-kira? Masih bermain. Lalu masih punya selera humor enggak? Atau sudah tidak bisa senyum? Masih bisa ya. Lalu antusias, kalau ada sesuatu kita antusias atau bersemangat. Apa hidupnya sudah tidak punya antusias? Kayaknya. Lalu tertawa, terakhir tertawa kapan? Baru saja. Ya. Berarti kebutuhan dan kesenangannya terpenuhi. Jadi manusia itu punya kebutuhan tadi, bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, apabila 5 ini salah satu atau salah 2 atau justru 5-5-nya tidak terpenuhi, kira-kira apa yang terjadi di hidup kita? Misalnya Mbak Mika tidak bisa bertahan hidup, tidak punya pekerjaan, tidak punya makanan, kira-kira Mbak Mika dalam kehidupannya akan baik-baik saja atau seperti apa Mbak Mika? Karena dia merupakan kebutuhan dasar, artinya kalau nggak ada berarti kan akan susah untuk bertahan hidup. Jadi mungkin kalau makanan, pakaian, makanan terutama itu kalau nggak terpenuhi tentu ya kosong atau mungkin matinya. Kira-kira kalau kebutuhan bertahan hidupnya terganggu, kira-kira yang lain akan terganggu juga atau baik-baik saja? Menurut Pak Sindir, coba. Kalau misalnya bertahan hidupnya terganggu atau kurang, kira-kira kebutuhan yang lain akan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan terganggu apa tidak? Terima kasih. Saya rasa kalau kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah memang yang paling penting adalah bertahan hidup. Kalau menurut saya pribadi, kalau bertahan hidupnya terganggu, mungkin kedepannya dia mungkin masih bisa hidup, tetapi mungkin hidupnya tidak terlalu tertata. Jadi kemungkinan dalam hidup kedepannya mungkin akan sangat terganggu. Terima kasih Pak Sindir. Berarti menurut Pak Sindir, kalau ada salah satu kebutuhan yang kurang, itu bisa berimbas pada yang lain. Misalnya tidak punya uang, kebutuhan akan kasih sayangnya kira-kira terpenuhi enggak? Oh, enggak ada yang tertarik karena dia miskin, gitu. Lalu kebebasan, kepengen nonton film, kepengen piknik, kepengen, ternyata kebutuhan bertahan hidupnya terganggu, jadi tidak bisa kesenangan. Nah, itu kalau orang dewasa saja seperti itu, apalagi siswa kita. Jadi siswa kita atau murid kita pernah menemukan ya anak-anak yang spesial, yang lainnya A dia Z sendiri misalnya, yang lainnya X dia R sendiri. Nah itu kira-kira kalau kita telusuri, apakah mungkin ada hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi ini? Banyak ya. Misalnya dia murung, nggak mau mengerjakan tugas, nggak mau disuruh maju, nggak mau disuruh nggak mau, oh ternyata kebutuhan akan kasih sayangnya kurang. Mungkin dia dari keluarga yang broken home, atau mungkin orang tuanya salah satu sudah tidak lengkap dan lain sebagainya. Atau mungkin ketika pelajaran tidak mudeng-mudeng, sudah dijelaskan 10 kali kok aja nggak paham itu kamu itu gimana. Nah kalau semacam itu kira-kira ada nggak kebutuhan yang tidak terpenuhi? Yang mana kira-kira? Apakah dia tidak senang di kelas itu? Bisa jadi. Apakah merasa tidak bebas? Tidak diterima? Tidak diterima. Kenapa merasa tidak diterima? Ternyata mungkin ada hubungannya dengan penguasaan.
dia tidak menguasai pelajaran tersebut sehingga imbasnya tidak diterima oleh guru maupun teman yang lain atau diremehkan. Jadi seperti itu dahsyatnya ya. Apabila salah satu kebutuhan tidak terpenuhi akan berimbas kepada yang lain. Jadi supaya itu tidak terjadi di orang dewasa saja seperti itu, apalagi anak-anak kita. Jadi kita harus paham bagaimana cara memenuhi kebutuhan dasar mereka supaya menjadi manusia yang ideal nantinya. Lalu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Manusia itu punya perilaku. Dan itu ternyata ada motivasi atau dorongannya. Dorongannya dari dua hal, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik itu apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu dorongan dari dalam diri manusia sendiri. Tapi kalau ekstrinsik, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu ternyata juga ada. Jadi kita melakukan sesuatu itu atas dasar aturan dari orang lain. Kira-kira dari dua motivasi ini lebih baik yang mana, dari orang lain atau diri kita sendiri? Dari diri kita sendiri. Okay. Misalkan kita diberi tugas untuk mengerjakan sesuatu, deadline-nya misalnya tanggal 4, ini tanggal 5 ya, tanggal 5, deadline-nya tanggal 7. Ketika mengerjakan itu, yang ada di benak jenengan itu takut karena deadline-nya tanggal 7 maka saya harus menyelesaikan tanggal 6, atau ini tugas saya harus selesaikan dengan baik. Kira-kira yang mana? Diselesaikan dengan baik. Berarti sudah punya motivasi intrinsik di diri kita masing-masing ya. Tapi kalau masih berpatokan pada tanggal 7 nanti deadline terakhir, kalau tidak saya selesaikan 1 nanti saya malu sama teman-teman, 2 nanti saya dimarahi Pak Kepala Sekolah, 3 nanti saya terlihat jelek sendiri. Nah itu masih motivasi ekstrinsik. Jadi semacam itu bisa memahami gitu. Pastinya kita masing-masing sudah bisa punya motivasi intrinsik. Begitu juga dengan anak kita. Kita sebagai yang memotivasi biasanya. Jangan sampai motivasi ekstrinsik dari kita itu justru menjebak mereka. Karena takut dengan kita, maka dia mau mengerjakan. Karena pengen dapat ujian dari kita, maka dia mau mengerjakan. Nah, itu juga termasuk dalam motivasi ekstrinsik pada diri anak. Kalau kita sudah bisa mengembangkan motivasi diri kita sendiri, alangkah baiknya kalau kita juga bisa mengembangkan pada diri anak-anak kita. Jangan sampai anak mengerjakan tugas itu karena takut, karena ingin imbalan, karena ingin ujian. Nah, itu agak kurang baik bagi motivasi mereka. Lalu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sudah bisa atau pernah mendengarkan hukuman itu apa? Coba, mungkin Pak Mufti, apa yang dimaksud hukuman? Tidak berencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan dilakukan, satu terjadi atau dibatalkan, bersifat arah berupa hukuman fisik dan psikis. Menurut Pak Mufti sendiri, hukuman itu seperti apa sih Pak? Pernah menghukum betul? Sering. Satu, bersifat memaksa. Yang kedua, kebanyakan hukuman fisik. Yang ketiga, biasanya juga ada hukuman psikis seperti bentakan seperti itu. Tapi yang paling utama adalah hukuman itu memaksa untuk anak untuk menaati peraturan tersebut. Jadi definisi hukuman dari Pak Mufti seperti itu. Lalu ada konsekuensi. Berencana atau disepakati sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman oleh guru, lalu sikap selalu memotor murid. Kira-kira sama apa berbeda antara hukuman dan konsekuensi? Berbeda. Pernah tidak Bapak dan Ibu guru
punya konsekuensi dengan siswa. Punya Pak Bayu sepertinya sering konsekuensi. Ya, untuk konsekuensi itu saya sendiri melakukan, terutama di kelas saya itu sudah ada konsekuensi, jadi ada apa namanya istilahnya kesepakatan kelas. Jadi ketika anak misalkan ini tiket sudah dijadwalkan, anaknya sudah disusun anggotanya berapa. Nanti ketika kelompok hari Senin ini tidak tiket, nanti ada konsekuensinya. Misalkan membayar denda, nah nanti dimasukkan ke kas kelas, kira-kira seperti itu. Jadi menurut Pak Bayu berbeda ya antara hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi itu ada kesepakatan dulu, baru misalnya melanggar, baru melakukan apa yang menjadi kesepakatan. Nah itu kalau hukuman dan konsekuensi. Yang ketiga itu restitusi. Mungkin masih asing di telinga Bapak Ibu. Apa itu restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Misalkan ada kasus, anak datang terlambat. Kira-kira dalam kasus tersebut, apakah kita akan menghukum atau menerapkan konsekuensi atau langsung menerapkan restitusi? Kalau Bu Karti sebagai guru piket di depan gerbang, lalu ada anak terlambat, kira-kira Bu Karti lebih nyaman yang mana? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Ditanya dulu restitusi itu. Ya, kita tanya dulu kenapa siswa itu terlambat. Nah, nanti dari jawaban itu kita bisa mencari solusi yang terbaik. Nanti apa yang akan dilakukan siswa setelah kejadian itu. Setelah dia terlambat, mungkin dia alasannya apa, dan nanti bisa cari solusinya bersama. Jadi kira-kira sudah paham bedanya konsekuensi dengan restitusi belum Bapak Ibu? Kalau konsekuensi itu ada peraturan, kita tinggal mencocokkan. Sepatunya tidak hitam, sepatunya kuning, berarti kamu harus gini, itu konsekuensi. Tapi kalau restitusi itu ada peraturan, tapi kita tanya dulu, kenapa pakai sepatu kuning hari ini? Tadi di jalan kesiram cat Bu. Oh awalnya berarti warnanya apa? Putih, misalnya gitu. Jadi alurnya dulu kita telusuri. Setelah itu kata kuncinya ada pada murid mencari solusi sendiri. Jadi kita tidak harus mendikte atau memaksakan mereka atau memberi solusi, karena apa? Melatih mereka untuk memecahkan masalahnya sendiri. Nah sekarang kamu sudah pakai sepatu kuning, terus sekarang bagaimana kira-kira supaya kamu bisa tertib seperti yang lainnya? Ataukah mungkin solusi dari dia, oh saya minta maaf untuk hari ini, saya janji besok nggak seperti ini lagi. Nah itu juga merupakan solusi dari anak sendiri. Jadi bedanya di situ ya, antara konsekuensi dengan restitusi. Kalau konsekuensi tidak pakai putih, hukumannya 100 kali keliling lapangan ya. Hukuman jadi konsekuensinya 100 kali keliling lapangan, berarti ya harus keliling. Tapi kalau restitusi lebih menerapkan pada mencari solusi anak sendiri. Yang kelima, posisi kontrol guru. Secara kita tidak sadari, ternyata kita punya posisi kontrol di dalam kelas. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada yang memposisikan diri sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, dan ada yang sebagai manajer. Kira-kira 5 hal ini ada semua pada diri jenengan, atau salah satu, atau salah 2? Bu Siti, kira-kira kalau di dalam kelas itu jenengan memposisikan diri pada anak itu sebagai apa kira-kira? Saya sebagai manajer di kelas, sehingga peran saya dianggap sebagai seorang guru harus menanya dulu apa masalahnya, kita cari solusinya untuk kita bersama sesuai kemampuan peserta didik. Sudah luar biasa sekali ya Bu.
Siti di dalam kelas sebagai manajer, karena harus menanya dulu, tahu masalahnya apa, baru cari solusi. Mungkin dari 1, 2, 3, 4, 5 sudah familiar, yang masih belum familiar adalah manajer. Apa itu manajer? Kenapa kita di dalam kelas jadi manajer? Apakah anak kita artis? Kira-kira seperti itu? Oh bukan. Jadi manajer ini adalah sebagai manajemen pengelola. Jadi ada alur yang harus anak lalui. Jadi satu, kalau guru memposisikan diri sebagai penghukum itu seperti apa? Kalau kamu kamu harus push up. Kalau kamu terlambat, sudah keluar saja. Kalau kamu begini, kamu tidak usah mengikuti pelajaran saya. Nah, itu penghukum. Jadi segala sesuatu yang melanggar itu harus ada hukuman. Lalu pembuat rasa bersalah. Pernahkah kita melakukan itu pada anak? Sering. Biasanya pada kasus apa Pak Mufti? Kenapa Anda membuat murid merasa bersalah? Di pembelajaran olahraga adalah namanya membawa seragam atau memakai seragam itu wajib. Nah, ketika anak itu tidak memakai seragam, saya meminta anak untuk mencari seragam, pinjam temannya atau apa. Tapi sebelum itu saya tanya, kenapa kamu nggak pakai seragam? Alasannya apa? Dicuci ini itu. Harusnya seragam itu dicuci sebelumnya, dan seragam itu tidak digunakan untuk main. Nah, itu salah satu cara untuk membuat bersalah, tidak memakai sesuatu pada tempatnya. Matur suwun. Terima kasih Pak Mufti atas ceritanya. Berarti intinya anak ini dianggap teledor gitu ya. Oh kamu tuh teledor, berarti mungkin mengecap seperti itu. Itu pembuat merasa bersalah. Kamu melakukan ini karena kamu teledor, berarti yang salah siapa? Kamu. Nah seperti itu kira-kira. Yang ketiga adalah sebagai teman. Ketika ada anak di kantin merokok, terus Pak Bayu lewat, bro, terus gitu atau seperti apa Pak biasanya Pak? Bukan. Nah ini kebetulan pengalaman saya sendiri sebagai wali kelas. Jadi manajer itu memang ya, terutama khusus untuk yang poin ini, yang poin 3 teman. Kebetulan saya itu sering sekali dicurhati sama anak-anak saya tuh. Jadi mereka tidak hanya konsul tentang pelajaran, tapi juga kadang-kadang mereka tuh pengen pengen dinasehati. Pak saya punya masalah ini. Kadang siswa itu mau cerita dengan guru aja suka. Tapi kalau saya memposisikan sebagai teman, jadi saya dengarkan dengan baik. Kemudian kalau ada solusi ya saya kasih solusi yang terbaik. Kira-kira seperti itu. Jadi Pak Bayu sering menempatkan diri sebagai teman ketika di kelas. Untuk yang 4, pemantau. Pemantau itu seperti apa? Pemantau itu hanya sebagai, katakanlah ada peraturan tidak cocok dengan peraturan. Nah itu pemantau. Jadi seharusnya kamu berangkat masuk jam 7. Sekarang kamu jam berapa? Jam 7:15. Kamu berarti melanggar enggak? Melanggar. Nah itu pemantau. Jadi mencocokkan dengan peraturan. Lalu yang terakhir adalah manajer tadi, seperti yang sudah diterapkan oleh Bu Siti di dalam kelas. Manajer ini mengelola. Jadi menanyakan dulu kenapa melakukan itu, kemudian kira-kira perbaikannya apa nanti, solusi yang kamu tawarkan bagaimana. Nah itu manajer. Jadi apakah kita bisa punya lebih dari satu ini? Mungkin bisa menggabungkan antara Pak Bayu tadi sebagai teman dan manajer. Ada kalanya dia sebagai teman, ada kalanya sebagai manajer. Karena kalau kita pure sebagai teman, kadang ini tidak ada batasan ya Pak. Jadi menganggap gurunya teman, jadinya agak menyepelekan, atau justru ada unggah-ungguh yang nggak dipakai gitu. Pada guru lain pakainya jenengan,
tapi ketika sudah menganggap guru itu sebagai teman, pakainya bukan jenengan. Selanjutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Murid memakai sepatu selain warna hitam. Ini kasusnya murid memakai sepatu selain warna hitam. Kalau penghukum, ini contoh kalimatnya seperti ini. Kamu keliling lapangan 5 kali. Pernah tidak kira-kira Bapak Ibu melakukan ini? Kalau iya berarti Anda sudah pernah menjadi posisi kontrol penghukum. Sering, Pak Mufti. Guru olahraga biasanya ya. Lalu Bapak Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah itu contoh kalimat membuat rasa bersalah. Teman kamu sudah mengumpulkan, kamu kok nggak mengumpulkan, ibu lo kecewa sama kamu. Berarti kamu tidak suka pelajaran ibu. Nah itu membuat rasa bersalah. Contoh kalimatnya seperti itu. Lalu ya sudah, kali ini tidak apa-apa, lain kali jangan buat ini lagi ya. Tanpa ada konsekuensi, tanpa ada hukuman. Itu posisi diri sebagai teman, selalu memaafkan. Terus selanjutnya peraturannya apa, konsekuensinya apa jika melanggar. Nah itu sebagai pemantau. Jadi tinggal mencocokkan kesepakatan atau peraturan, mencocokkan dengan kelakuan siswa. Kalau manajer seperti apa kalimatnya? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Pertama, mencari kesalahannya dulu seperti apa. Yang kedua, kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Solusi dari anak sendiri. Nah itu untuk posisi manajer. Oke. Posisi kontrol, apakah aku coba ini permainan dulu. Kira-kira Bapak dan Ibu sudah bisa membedakan belum dirinya sebagai posisi kontrol apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Coba dari Mbak Nika. Menimbulkan rasa bersalah pada siswa. Bersalah. Kalau Pak Mufti Sama. ada yang berbeda? Sepakat membuat rasa bersalah? Bukan. Berarti apa? Yang pertama tadi penghukum, teman, pemantau, manajer, pembuat rasa bersalah. Kalau kalimat saya kecewa sekali dengan kamu, membuat rasa bersalah. Ya, coba kita lihat jawabannya. Betul, membuat rasa bersalah. Sudah mulai memahami, tepuk tangan untuk kita dengan saya ya. Lanjut coba lagi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Betul. Merasa bersalah, posisi pemantau, guru diem, teman pemantau, penghukum, pemantau, Pak Bayu, pemantau, bismillah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Merasa bersalah. Ya, kita coba lihat ya jawabannya. Penghukum ternyata. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Tuh, penghukum tidak pernah benar. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, coba. Oh betul, luar biasa para Pak Manajer dan Bu Manajer kita di kelas. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu, teman. Wah luar biasa, sudah menguasai sekali ya posisi kontrol. Kamu tidak mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum, pemantau ternyata. Menyamakan dengan peraturan. Kalau tidak mengerjakan tugas tidak mendapat nilai.
memantau. Selanjutnya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Beda apa sama Bapak Ibu? Beda. Kira-kira keyakinan dan peraturan bedanya di mana sih? Kalau harus piket setiap hari atau mengerjakan piket setiap hari itu keyakinan atau peraturan? Peraturan. Kenapa mereka harus mengerjakan piket setiap hari? Yang diyakini apa sih? Supaya apa? Supaya bersih, sehat. Ya, yang tidak melakukan piket berarti punya sifat yang tidak bertanggung jawab dan kemprol. Jadi berarti sudah paham ya, mana itu peraturan, mana itu keyakinan. Keyakinan kelas adalah lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik seseorang agar lebih tergerak dalam bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Tadi hubungannya dengan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kalau mengerjakan piket setiap, misalnya piket saya hari Senin, saya setiap hari Senin harus menyapu kelas. Kalau peraturan berarti saya melakukan karena piket saya hari Senin, maka saya harus menyapu. Tapi kalau keyakinan kelas, kalau tidak disapu kelas akan kotor. Dan saya sebagai petugas piket tidak punya tanggung jawab. Jadi saya menyapu kelas setiap hari Senin karena tanggung jawab saya untuk menjaga kebersihan kelas. Itu kalau keyakinan. Tapi kalau peraturan hanya sekedar hari Senin yang piket siapa harus nyapu. Jadi ada dari luar dan dari diri kita sendiri. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas. Tapi Bapak dan Ibu sudah mempunyai kesepakatan kelas ya sebelum pembelajaran? Sudah membentuk? Sudah. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas biasanya bersifat abstrak berupa pernyataan. Universal dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan semua warga kelas, lalu sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dikemas dalam kalimat yang sederhana, harusnya supaya bisa mudah diingat. Segitiga restitusi, masuk ke bab segitiga restitusi. Tadi sudah tahu restitusi itu menanya dulu solusinya apa, kemudian apa solusi dari kamu sendiri, seperti itu ya. Tapi ini ada segitiga restitusi. Apa itu? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kenapa ada tiga? Karena ada tiga langkahnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Jadi kalau saat kita menerapkan segitiga restitusi, pastikan Anda punya keyakinan kelas lebih dulu. Menstabilkan identitas itu seperti apa? Berdasar prinsip membuat kesalahan adalah proses dari pembelajaran. Jadi kesalahan itu ternyata adalah proses dari pembelajaran si anak. Jadi ketika anak berbuat kesalahan, dia bisa belajar dari kesalahan tersebut. Intinya itu. Jadi ketika ada anak yang berbuat salah, apa yang harusnya kita katakan? Berbuat salah itu wajar. Itu supaya apa? Menstabilkan emosinya. Jadi kalau dia merasa bersalah, tidak bersalah sekali. Seperti itu. Biar stabil dulu. Lalu manusia tidak ada yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan itu. Kalau ada anak melakukan kesalahan, terus jenengan bicara seperti itu, kita kira anaknya, oh berarti ini wajar. Lalu saya harus apa? Tapi kalau kita sudah menekan di awal, piye tole, kowe kok nakal ngono, itu tambah bergejolak si anak. Jadi
Kita harus menstabilkan dulu dengan kalimat-kalimat seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Misalnya ada anak lain yang mengejek kok dia misuh itu lah, kata-kata kotor. Nah itu kita stabilkan dulu. Kenapa dia berbuat seperti itu? Yang langkah kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kalau sudah stabil emosinya, bagian yang kamu rasa salah tadi yang mana? Kira-kira seperti itu. Kami pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Lalu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Maksudnya, kamu bisa lebih buruk tapi kamu menahan gitu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena kamu melindungi sesuatu yang penting bagimu. Jadi kesalahan itu dia lakukan alasannya apa? Karena pada dasarnya manusia itu selalu menganggap apa yang dia lakukan benar. Misalnya ada yang menghina orang tuanya terus dia memukul temannya. Secara konsep mungkin dia benar membela orang tua, tapi secara action tindakannya keliru. Kita juga kadang seperti itu, nggih. Maksud kita baik, ternyata ditangkapnya buruk. Lalu menanyakan keyakinan kelas. Kalau sudah diidentifikasi kesalahannya, tadi kita ke keyakinan kelas. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Nah, ini tadi keyakinan kelas. Kita tinggal menyamakan saja. Lalu solusinya apa? Itu contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, ini mungkin ada anak yang berkata kotor kemarin. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan tadi. Terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi saya harapkan ketika kita sharing seperti ini, ada pembahasan seperti ini, kita bisa introspeksi atau merefleksi pembelajaran kita selama ini ya. Oh ternyata di dalam kelas ada anak yang bermasalah itu ternyata dia punya kebutuhan yang belum terpenuhi. Atau mungkin, oh kemarin saya sudah melakukan tindakan segitiga restitusi tapi belum sampai pada keyakinan kelas karena ternyata belum bentuk keyakinan kelas. Atau posisi kontrol saya di dalam kelas ternyata selama ini itu ya. Berarti harusnya seperti apa? Nah itu ya. Jadi ini sekedar kita, saya yakin kita sudah punya budaya positif dalam diri kita masing-masing. Tinggal cara kita untuk membudayakannya pada anak-anak kita. Jadi diharapkan lewat budaya-budaya positif atau hal yang mereka lakukan secara positif setiap hari itu akan terbentuk karakter yang positif juga. Jadi kalau kita sebagai guru mencontohkan tidak emosian, tidak mudah menghukum, tidak mudah menghakimi. Nah ini yang disampaikan Pak Uki tadi, positive thinking. Oh setiap anak ketika terlambat mungkin ada penyebabnya. Nah tinggal kita cari penyebabnya. Ada anak yang terlambat karena tadi malam game online misalnya. Atau ada anak yang terlambat karena tadi malam membantu orang tuanya jalan nasi kucing sampai jam 3 dini hari misalnya. Walaupun kejadiannya sama, tapi karena penyebab kasusnya berbeda, tentu saja nanti solusinya juga akan berbeda. Mungkin kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Tidak? Kalau tidak, untuk materi saya pada kesempatan hari ini saya akhiri. Untuk terakhir adalah refleksi. Kira-kira ada tidak yang ingin disampaikan dari kegiatan hari ini yang didapatkan sebelum kegiatan dan setelah kegiatan yang dipahami, kira-kira apa? Coba Bu Mika, yang sebelumnya ini ternyata ini. Terima kasih atas kesempatannya Bu Eti. Jadi setelah mendengarkan paparan dari Bu Eti, saya makin paham bahwa kita perlu untuk membudayakan disiplin positif. Bagaimana cara menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, yang ketika dalam proses tersebut kita perlu juga menerapkan restitusi. Bagaimana siswa atau murid bisa mencari solusi dari masalah yang dihadapi.
Demikian, terima kasih. Mungkin ada satu lagi yang bisa merefleksi kegiatan hari ini. Pak Mufti, monggo. Oke, terima kasih. Sebelum kita menangani anak, bahwasanya budaya positif itu harus kita buat menjadi sebuah kebiasaan atau habit untuk sesuatu perkembangan anak menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan penanganan ada tadi kita berperan di dalam kelas ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman. Ternyata fungsi kita itu ada banyak. Yang paling ideal kita menjadi manajer untuk menjadikan anak itu sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam, seperti itu. Yang terakhir, setiap anak itu unik, setiap anak itu mempunyai karakteristik dan potensinya masing-masing. Dari pembelajaran diferensiasi kita dapat memaksimalkan kita sebagai pendidik untuk membantu mereka memperoleh potensi yang sebagai well-being yang akan mereka dapatkan di kemudian hari. Yang terakhir, dalam menangani karakteristik anak, mereka paling unik, tidak hanya satu segi, tapi ternyata ada tingkatannya, ada identifikasi, terus ada tiga restitusi. Ternyata tidak hanya langsung menghukum, tapi juga kita harus menanyakan kenapa dan mencarikan solusi yang disebut dengan restitusi. Terima kasih, sangat bermanfaat sekali. Terima kasih sekali untuk Bapak Ibu sekalian. Tiba saatnya kita di ujung acara ini. Tadi semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan kita bisa menjadi guru dan pendidik yang bisa membudayakan positif pada anak-anak kita sehingga tercipta generasi yang luar biasa lewat tangan kita nih, sebagai guru dan pendidik. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplaus untuk Bu Edi. Ya, demikian pemaparan diseminasi tentang budaya positif setelah apa yang sudah disampaikan Bu Edi, semoga bisa bermanfaat dan menular ke kita dan terutama ke anak-anak, sehingga apa yang diharapkan oleh Kiai Haji Dewantoro yaitu menciptakan anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dan kita penanganan anak-anak dengan segitiga restitusi itu bisa berjalan dengan baik. Tibalah di penghujung acara, Bapak Ibu semuanya, Bapak Guru hebat, Bapak Guru yang luar biasa. Kita tutup dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Dari saya jika ada salah kata dalam memandu kegiatan pada kesempatan kali ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah baru saja kita mengikuti diseminasi dari Ibu Eti Agustina tentang budaya positif. Masya Allah, luar biasa. Tanggapan dari audien juga luar biasa. Beliau menyampaikan juga luar biasa. Sangat menginspirasi kita semua. Nah, sering kami sampaikan sesuatu yang positif itu kalau tidak senantiasa kita tambatkan di hati kita, tidak terngiang-ngiang di benak kita, maka bisa jadi akan tergerus, ada kena embusan dari sesuatu yang tidak baik atau yang sebaliknya, yang negatif maksud saya. Untuk itu yang positif ini harus semakin kita gencarkan, kita gelurakan bersama-sama agar semua kita senantiasa berpikir positif, positive thinking begitu. Kalau yang ada di benak kita itu positif, nah kata para motivator, kalau isi di benak kita itu positif, maka yang keluar juga positif. Tidak mungkin dari bejana yang isinya kopi, keluarnya itu menjadi teh, apalagi air putih. Nah, kalau isinya air putih yang jernih, maka keluarnya juga air putih yang jernih. Kalau kita membiasakan berpikir itu positif, insya Allah nanti yang keluar lewat lisan, yang terlaksana lewat tindakan perbuatan, semuanya akan positif.
apresiasi yang luar biasa pada Bu Eti. Semoga kita semua bisa benar-benar membumikan, membiasakan, membudayakan sesuatu semua yang bernuansa positif. Nah, semoga semua dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Selamat pada Bu Eti, dan kita semua wajib untuk bersama-sama mewujudkan dan mendukung program budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diatmika Wijayanti, guru sosiologi di SMA Negeri 1 Jabar. Terkait dengan program pengibasan yang dilakukan oleh Ibu Eti, saya merasa senang sekali dan bermanfaat sekali bagi saya, sehingga nantinya ketika kedepannya saya bisa menerapkan ilmu tersebut dengan baik. Perkenalkan, nama saya Bagus Rini Hayu Kusuma dari kelas 11C yang bersekolah di SMA Negeri 1 Jabar. Menurut saya, program keyakinan kelas yang disusun bersama Ibu Eti Agustina sangatlah bermanfaat untuk budaya positif di sekolah. Terima kasih.